Nah, Araki Hoshi langsung diamankan terlebih dahulu di tangan Alter Ego Esports. Dua hero lagi dari RRQ Hoshi. Magical damage-nya akan langsung diamankan untuk sekarang. Karena Clay bisa jadi akan mengambil juga, mengamankan juga hero-nya. Dan sekarang udah ada Lunox, benar aja. Tapi kita belum tahu, Lunox akankah di tangan dari Clay ataukah akan berada di sisi samping? Kayaknya Clay sih ini. Kayaknya Clay ya? Ini benar-benar hero-nya Clay banget untuk mengkontes Esmeralda nanti di bagian late game. RRQ Hoshi juga masih punya kesempatan untuk mengambil satu hero seperti Rafaela atau mungkin akan mengambil killer seperti Florin, karena kita tahu sendiri kemarin Florin akhirnya keluar setelah di hari yang pertama 9 game atau 8 game tidak ada Florin sama sekali, tapi Benedetta bakal diamankan terlebih dahulu untuk RRQ Hoshi. Iya, mereka mau ada satu hero yang bisa ngincer ke arah backline tentunya. Apalagi hero-hero seperti Matilda yang benar-benar rusuh banget, ngerusuhin. Dan Benedetta ini selalu menjadi apa ya, salah satu hero yang perlu diwaspadi karena dia munculnya itu kalau kata KB di titik buta map. Jadi entah muncul dari kanan bawah atau kiri bawah, jadi itu perlu diperhatikan juga oleh beberapa pemain dari Alter Ego Esports kali ini. Dan pick terakhir sebelum memasuki band yang kedua untuk Alter Ego Esports. Mereka tentunya masih banyak banget pilihan untuk side lane-nya, atau mungkin mereka mau mengamankan jungler terlebih dahulu untuk Sally Boy. Karena kita ngelihat juga di sini masih banyak banget peluangnya, dimana masih ada Yuzong, betul, ada Chow juga. Tapi apakah mau diamankan? Ternyata Natalia Leo Murphy. Ini langsung di ban Rafaelanya sih kayaknya. Alter Ego Esports tahu bahwa Finn belum mengamankan satu pick hero-nya untuk diri sendiri. Dan ini mungkin ada chance besar banget untuk mengamankan satu healer Rafaela. Langsung nih. Emang nih nama Profesor tuh selalu ya on point Alter banget. Ego KB. Enggak dong, ini celahnya emang gitu. AEKB. Palit gak? Palir fail. Palir. Aduh, tapi Rafael langsung dibuang begitu saja karena sesuai yang KB bilang belum ada hero untuk seorang Finn. Karena Lunoxnya bisa aja dimainkan oleh Clay dengan 60% win rate dari Lunoxnya seorang Clay di sini dan membuang ke arah Karina. Kita tahu Karina sekarang udah populer banget Pulung. Kayak wah ini bisa jadi jungler yang benar-benar nyulitin banget. Bahkan dengan item defensif aja itu Karina sulit banget ditumbangkan. Oke, dengan adanya Natalia seperti ini kayaknya untuk hero-hero yang bisa dibilang darahnya nggak terlalu banyak ataupun yang sangat-sangat lemah, agak sedikit sulit nih. Agak sedikit dipikirkan sekali nih dari RRQ Hoshi apabila ingin diambil setelah ini ya, Bro. Berarti junglernya bakal punya sustainability yang harusnya kuat. Ya, apalagi udah ada Matilda. Mungkin aja Alter Ego Esports ingin menuju ke arah barat. Barat lepas loh. Barat lepas, export lepas. Jadi ada kemungkinan dua hero ini mungkin akan bisa diamankan terlebih dahulu bagi teman-teman dari Alter Ego Esports sebagai jungler. Atau mungkin Baxi ya yang bisa menjadi counter juga untuk Esmeralda. Akan banyak sekali counter untuk Esmeralda ya. Ada Lunox di sana. Lalu udah ada Baxia juga yang nanti kemungkinan akan bisa diambil oleh pemain dari RRQ Hoshi. Satu band terakhirnya Barats kah? Barats lumayan possible sih. Tapi kalau misalkan bukan Barats ini mungkin akan mengincar ke arah hero-hero yang memiliki magical damage. Karena dari teman-teman Alter Ego Esports dengan mengandalkan Esmeralda kayaknya masih belum cukup untuk memberikan magical dealing damage yang dalam tanda kutip dia benar-benar bisa Yuzong ternyata bakal di ban sini. Oke, Alter Ego siapakah yang akan mereka amankan untuk kali ini? Ini jangan sampai mereka juga emang tergiring ya dengan bagaimana band-band yang udah dilakukan oleh RRQ Hoshi. Mereka masuk ke dalam sebuah jebakan yang emang udah disiapkan juga oleh RRQ Hoshi. Alter Ego Esports, satu hero sebelum nantinya last pick akan mereka ambil. Oke, ini masih ada Chow juga yang terbuka untuk Nino ya. Tapi kalau misalnya Alter Ego mereka mau nge-pick hero lain untuk Nino, sebenarnya cukup banyak sih sebenarnya hero dari Nino sendiri. Jadi siapakah yang mau diamankan oleh Nino di sini? Ingat Yuzongnya udah dibuang. Dari Xbox masih ada nih. Aku sangat menanti Fanny sih. Atau Tamus? Fanny. Oke. Itu satu hero yang paling fleksibel banget untuk memberikan burst damage di awal game juga. Roger ternyata. Sangat amat tinggi, tapi Roger sebagai junglernya kali ini akan dimunculkan bagi teman-teman dari Alter Ego Esports karena dari DPS yang tersisa tentu availabilitas yang ada hanya tersisa Xunchin untuk sekarang DPS. Hanya Roger diamankan juga, apalagi untuk snowball effect bawa Natalia, bawa Matilda. Agak sedikit rusuh ya sepertinya Alter Ego Esports untuk 5 menit awal. Balik lagi, mereka akan bermain cepat. Dari tadi kita coba lihat deh dari Samsung Way to Fake ya. RRQ Hoshi harus berhati-hati dengan metode pick off yang sangat-sangat cepat dari Alter Ego. Hylos bisa loh, iya untuk Finn. Karena kita tahu sendiri bahwa Natalia ini agak sangat sulit sekali ketika ingin jump in ke belakang ketika ada Hylos dengan Ring of Punishment-nya dia.
Atau Kaja kayaknya udah kurang. Pilot kan? Oh my god. Tos dulu dong. RRQ KB. Jadi lo ngambil kontrak yang mana? Nggak ada yang gua ambil lu. Fokus. Oh my god. Marah-marah ya. Aldos dan juga Aldos Pak Wow. Pulung. Oke. Aku suka banget pick Aldos karena walaupun di sini tanpa adanya healer sama sekali, tapi Aldos ini bisa melakukan banyak hal. Dia bisa mungkin detector untuk Natalia juga dan bahkan menjadi salah satu deny counter rotation untuk Matildanya sendiri. Tapi harus berhati-hati di late game nanti karena Esmeralda bakal memakan banyak sekali absorption damage daripada seorang Aldos. Jadi ini nantinya kalau di mata KB nih, untuk junglernya Aldos. Bene atau Aldous? Aldos lebih enak di gold lane, gak tau kenapa. Berarti Feeling Aldous gue ya. go. Tapi kalau ini ke arah jungle, Jungler pakai apa Bene? feelingku Pakito loh. Benedetanya ada di R7. Dan Nathan sekarang diamankan juga oleh Alter Ego. Ini Nathan akan sangat-sangat berdamage sekali nantinya untuk early game yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Jadi buat teman-teman semua yang ada di luar sana, selain kalian jangan lupa untuk mengikuti bagaimana Samsung hashtag Battle Challenge, kalian ramaikan di kolom komen kita dengan hashtag dari Alter Champ dan juga hashtag dari Viva RR. Viva RRQ. Siapapun yang terbanyak nanti hashtagnya akan langsung nongol selayar nih ya, dengan emoticonnya masing. Masing. Jadi buat game yang pertama ini kita harapkan seperti biasa langsung aja nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga seluruh staff dan kru yang bertugas untuk menjalankan bagaimana babak dari MPL ID season yang ke-8 ini. Jadi dia RRQ Aussie versus Alter Ego. Let's go. Dan kali ini kita akan melihat siapakah yang mengamankan poin di game yang pertama karena ini best of 5 series. Jadi masih panjang perjalanan dari kedua tim kali ini. RRQ Aussie, apakah mereka masih bisa mengambil poin pertama dari Alter Ego atau justru Alter Ego yang terlihat panas banget kali ini di hari yang kedua, mereka masih bisa menumbangkan sang raja. Dan kita masih menunggu, ini cukup menarik karena tadi kalau kita ngelihat di screen belakang, Aldosnya dipegang sama Bang Sin. Aldosnya sama Bang Sin. Iya. Dan aku emang lebih suka untuk di gold lane. Gold lane. Iya. Kecuali dengan satu syarat kalau misalkan musuh kita dapat link dan kita bawa Aldos Angel lah, itu sempat juga beberapa kali aku temukan di beberapa scene. Dan itu entah kenapa agak sedikit mengganggu linknya, bahkan bisa memberikan tekanan ketika udah memasukin 8. Itu dekat-dekat banget sama Lord Time. Dengan Chase Fate-nya? Chase Fate, Hard Guard, tentu Link bakal kocar-kacir sih. Itu kayak bakal ngincar ke arah purple buff dan segala macamnya. Jadi ancaman tersendiri. Kemana Link akan pergi, langsung ditabrak ya? Gimana ya aku ngeliat screen itu ya? Di scene Filipina itu kalau nggak salah malah bawanya tuh masih dulu tuh kayak Aldos, Rafa, Aldos Rafa. Kayak gitu ya. Waduh. Aldos Link itu emang sesulit itu untuk didapatkan di dalam satu tim yang sama gitu. Klopnya susah. Sekalinya dapat itu bakal jadi luar biasa banget. Tanya Cornet. Cornet paling sering gua suruh main Aldos, gua main Angela gitu. Itu emang powerful banget kalau mau lawan Link atau assassin kecuali Karina. Karena Karina kan kayak anti untuk basic attack gitu kan. Walaupun dengan adanya Esmeralda seperti ini, aman. Dia sangat kuat sekali ketika melawan hero-hero yang tipikal basic attack. Oke. Jadi makanya kalau misalkan dia melawan hero skill, ya masih 50-50 lah. Tapi kalau lawan basic attack, Karina powerful banget. Dan dia di band di sini dengan alasan emang mau bawa Aldos. Karena percuma banget ketika bawa Aldos, tapi ya balik lagi kita berhadapannya melawan Karina yang punya Elvis. Oke, ada Imu juga di sana. Oke, balik lagi dan ini dia game yang pertama. Terlihat langsung Leo Murphy numpang lewat tapi sambil nyakar ya Cimomo ya. Iya, terus saya halonya sambil nyakar ya. Dan kali ini lihat playnya sudah mulai dicicil aja oleh seorang Udil yang tentunya dengan Matilda dia akan bermain dengan agresif. Leo Murphy juga udah langsung nyari informasi dengan cukup cepat kali ini, tapi posisinya sudah ketahuan harusnya sama dua pemain dari RRQ Aussie karena tadi ada tanda seru yang nongol di atas kepala. Dan ternyata dari Udil bersama Leo Murphy bersama Nino nih. Wow, mereka mau coba untuk ngerusuh Sin-nya karena mereka tahu Sin dari Aldo sendiri adalah hero yang benar-benar harus scaling banget dari segi item dan juga stacknya apa pula. Ini coba lihat Nino dari awal untuk attack speednya udah terlihat akan sangat-sangat mengganggu sekali, sementara Sin hanya bergantung dari wave minion yang akan masuk ke dalam satu altar tali yang dia miliki. Mulai udah ada invasi yang dilakukan, Sin sedikit lagi HP-nya tapi dia pun harus melakukan flicker guna untuk selamat dari area tersebut. Dan Albert kembali hadir untuk melakukan farmingan tapi PYN memberikan backupan. Iya, sementara kalau kita lihat kali ini Albert fokus untuk
Seorang Pakito, harusnya dari Pakito juga bisa nge-press ya di area di sisi awalnya. Dan menit level 4 kayaknya udah punya knockout strike juga. Dan beberapa pemain dari Arkeosi udah langsung mampus ke arah Udil yang akan menjadi target pertama. Namun masih ada Gadingon juga yang akan memberikan shield tambahan untuk seorang Udil, Papulu. Udilnya masih selamat dengan tersisa sedikit saja darah yang dia miliki. Again tadi VN mencoba sebuah invasi di mana lawan ordernya langsung memberikan efek stun. Terstun lah sudah tadi untuk Udilnya untuk masih bisa selamat. Tapi Seliboy bisa melakukan farmingan dengan sangat-sangat baik. Turtle terbuka dengan begitu bebasnya. Basic attack terlebih dahulu sebelumnya mungkin nanti akan ada open fire dan benar aja open fire akan langsung dikeluarkan. VYN udah ada tanda seru. Akankah untuk Ring of Punishment yang dikeluarkan guna untuk mencari pergerakan dari Leo Murphy? Iya, dan Albert masih coba mengganggu di area midnya, langsung dipukul 2 member. Loh, tapi ternyata ada first blood of camp di area atasnya. R7 berhasil menumbangkan Pai yang ternyata juga dibantu oleh seorang Clay kali ini. Sementara ada Turtle yang sudah muncul. Living main mandiri kali ini yang akan langsung diinisiasi oleh Arkehosi. Yep, untuk Turtle-nya sendiri tidak ada kontes, tapi di bagian bawah sana untuk Aldusnya mencoba untuk langsung menabrak dengan chest pad yang dia miliki. Ada sebuah keraguan di antara mereka bertiga, tapi untungnya ada 1 poin kill yang berhasil diamankan aja saja. PN kembali hadir, shield turretnya sudah termakan begitu banyak. Ring of Punishment-nya dikeluarkan, Law and Order belum terlihat sejauh ini, tapi Udil memberanikan diri masuk ke bagian dalam, langsung dipatok begitu aja. Punggungnya dipukul sama cangkul segede itu. Aduh, tidak bisa menyelamatkan Sin tentunya karena ada gengkingan dari 3 member. Pemain Alter Ego Esports langsung tahu prioritas yang mereka harus sumbangkan adalah Sin. Jangan sampai dikasih farm terlalu bebas kali ini. R7 bakal coba untuk mengendalikan di lane atasnya juga karena dia tahu dia benar-benar nggak bisa ngebuat Pai terlalu bebas. Karena kita tahu Esmeralda benar-benar nyusahin banget di area late game. R7 yang lagi coba nyebrang dari atas ke bawah, dipotong di area River 40. Oke, ada 2 player terlihat di bagian bawah, tapi Bang Sin masih tetap berada di lane-nya. Di bagian tengah ada Lunox dan juga Hylas. Mereka jalan bersamaan, ada Soul Bloom yang terlihat. Untuk dari 3 menit ini ya, dari Alter Ego ataupun dari Arkeosi, mereka sama-sama menekan Albertnya. Udah ada beberapa hit yang berhasil masuk juga ke tubuh dari Udil. Terlihat Seliboy masih aman untuk melakukan farmingan. VYN perlahan tapi pasti ingin masuk ke dalam area yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Tapi Esmeralda pun dari kejauhan belum bisa melakukan banyak hal. Leo Murphy numpang lewat aja Cimomo. Iya, numpang lewat, tapi yang numpang lewat itu yang justru serem. Tiba-tiba bisa ada backup juga yang datang dari Alter Ego Esports kali ini. Sementara 4 pemain dari RRQ mereka udah coba untuk langsung rotasi ke area bawah. Karena pemain dari Alter Ego Esports yaitu Nino yang kemarin baru aja dapetin. Yap. Ini Rising Star juga Rising ya. Star, Mantap betul. kali. Langsung dihentikan pergerakannya. Dan kali ini mau nggak mau datangnya akan langsung pulang. Tapi ternyata Leo Murphy udah ketahuan posisinya. Sinnya ditempelin terus-menerus. Bener-bener diharas habis-habisan. Bener-bener dikasih paham kalau mereka dia tuh nggak boleh sampai farming terlalu bebas, Pak Pulung. Ini Sinnya masih bisa selamat loh. Berapa kali Sin harus balik? 3 kali. 3 kali ya, 3 kali dari awal. Ini udah 4 menit dan recall pertama di menit yang pertama tadi di arah bottom lane bahkan 2 kali di geng walaupun harus tumbang 1 kali tapi masih on track karena terbukti di menit yang ketiga tadi itu atau menit yang keempat awal-awal itu udah jadi brute force. Makanya untuk sekarang Alter Ego Esports butuh PR lebih, butuh damage lebih untuk menumbangkan Sin dari Aldous nih. Yap, walaupun berhasil untuk mendorong mundur ya dan juga mendapatkan beberapa pemainan agar bisa menabrak juga ke arah turret yang dimiliki oleh pemain dari RRQ. Dan balik lagi untuk Turtle-nya, Turtle kedua kembali diamankan oleh RRQ. Sementara itu di bagian bawah ada Snake Time. Jadi buat teman-teman semua, vote player favoritmu di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Albert berani banget ke depan lah Cimama. Iya, dia pede banget tentunya dengan Pakito yang kita tahu memiliki damage juga. Dan kali ini Nino yang akan dipress kembali oleh tim Arkeosi. Kalau kita ngeliat Alter Ego Esports, mereka nge-pressnya ke arah Sin. Oke, Arkeosi juga akan melakukan hal yang sama. Mereka nggak mau biarin Nathannya juga terlalu bebas ke area bawah. Meskipun Sin kita melihat dari Sin sendiri udah melakukan pertukaran lane ya Pak Pulung. Iya, pertukaran lane langsung dilakukan Leo Murphy kali ini. Dia melihat ada 3 player di depannya. Akankah mereka akan melakukan sebuah invasi dari Arkeosi karena VYN udah mulai maju ke bagian depan dengan purple buff yang akan diganggu. Udil, Soul Bloom-nya ditabrakin ke VYN dengan high loss. Darah setebal itu juga berasa banget efek dari Soul Bloom itu sendiri loh. Dan sekarang hampir aja Lazio langsung dia dapatkan. Sementara untuk Seliboy-nya berhasilkah dia kabur kan untuk kali ini? Tidak bisa kabur di mana punggungnya langsung ditumbuk begitu aja. Udah ada keratakan dan juga pergeseran tulang yang dilakukan. Namun untuk kali ini di bagian tengah Leo Murphy-nya tertangkap basah begitu aja. Dan berhasil langsung mendapatkan juga ke arah Leo Murphy. Leo Murphy berhasil langsung diambil. Udil yang melakukan flicker dan 1 center taruh di bagian tengah pun langsung tumbang Cimomo. Kalau kamu lihat tadi Pak Pulung, pinnya Hylos-nya nyebrangnya lewatin turret supaya biar Leo Murphy-nya itu bisa di-stun dengan Law and Order-nya. Jadi memang
baik banget dari Finn sendiri karena dia tahu dia bisa create space, dia bisa create momentum juga untuk RRQ numpangkan Leo Murphy. Ini adalah hal yang sangat baik ya Prof yang dilakukan oleh RRQ. Iya, makanya mereka benar-benar udah langsung komit banget gimana pun caranya. Dan aku suka banget itemization dari Finn-nya. Dia bikin silent drop, dia langsung motong dealing damage dari Udil, Nino dan juga Pai. Tapi dia langsung bikin ke arah dominance size. Karena dia nggak mau nanti Pai-nya bakal punya Oracle terlebih dahulu dan absorption damage-nya bakal makin lebih tinggi lagi. Ini itemization yang level 2 yang pernah aku bahas sendiri. Dan ini yang patut untuk dicontoh sebagai user roamer. Udah tahu kondisi ya, Prof. Kondisi. Ya, paham akan kondisi, paham akan bagaimana lapangan juga. Cuman sepertinya di atas sana Ninonya. Kukira Paiwan ternyata bawa kawan sekecamatan. Untungnya dia tapi ternyata tidak bisa. Langsung kelar begitu aja. Namun untuk kali ini ada 2 korban yang masih didapatkan. Walaupun udah ada Benedetto juga yang langsung diamankan begitu aja. 1 Glorious Pathway tadi dikeluarkan. Turtle-nya akan menjadi milik dari RRQ lagi. Iya, meskipun tadi ada trade 1 untuk 1, tapi ternyata Leo Murphy pun harus tumbang. Dan ini menjadi kerugian juga untuk Alter Ego Esports karena RRQ berhasil untuk mengamankan Turtle-nya. Kenapa Pak KB? Kayak yang teriak di dalam. Oh, kaget aku. Ya, ini suaranya udah sampai sini tuh yang di dalam ya. Aduh, seru banget ya yang di dalam. Dan kali ini kalau kita lihat dari Sally Boy, masih perlu waktu tentunya karena dia belum join the Tifa juga dengan teman-teman dari Alter Ego Esports. Dan perlu diperhati-hati juga karena dari Alter Ego mereka benar-benar memanfaatkan keberatan dari Leo Murphy. Leo Murphy kalau bisa open vision benar-benar kasih informasi ke Alter Ego Esports ini akan bakal enak banget buat Nino dan juga Sally Boy kalau mereka mau farming dan bahkan dive in ke jungle dari RRQ Pak Pulu. Ini cuma dari tadi tertangkap basah terus-terusan ya, cuma sekalinya ada tertangkap basah. Law and ordernya langsung memberikan waktu. Ini yang rotasi Finn sama Clay. Muter terus dan bahkan lihat ada Glorious Pathway ngejar ke arah seorang Pai. Kali ini Pai-nya langsung mundur dengan 1. Oh, bahkan Pai-nya lihat, kalau kita lihat ada 1 gebrakan juga dari Albert. Kali ini sementara R7 nembein turret damage ternyata di area bawah. Kalau kita ngeliat Falling Starmon yang udah dilontarkan sama seorang Pai itu udah bagus karena dia tahu ini rotasinya RRQ sekali 1 datang, yang datang se-RW Pak Pulu. Buset, yang datang se-RW, sekecamatan, sekabupaten. Tadi kayak rame banget, 4 orang langsung melakukan rotasi di bagian bawah loh Cimomo. Tapi dengan begitu ada space yang tercipta, Nathannya dapat outer turret di atas sana. Dan di bawah, ini sekalinya digeretak aja udah tumbang nih untuk outer turretnya. Dan aku punya feeling kayaknya dengan Sin yang megang item seperti ini, Thunder Belt, dia menuju ke arah Radiant Armor, dia bakal punya 140 stakan. Waduh, 140 stakan untuk sekarang. Namun udah ada pergerakan dari Leo Murphy yang langsung digagalkan begitu aja. Dan pertarungan kembali terjadi, 1 player langsung didapatkan. Udah ada PN yang menjadi korban, Lunox menjadi korban kedua. Sementara untuk El Nino, udah ada korban tambah di mana Lunox yang agak kuat lagi. Gading Win tadi langsung memanggil Roja ke bagian belakang. Sally Boy masih selamat sejauh ini. Ninonya juga ingin kabur, Albertnya langsung berhasil. Tapi Pai terus memberikan jogetannya. R7 pun melakukan yang sama. Mereka langsung disengage aja. Mereka langsung pergi untuk mereset lagi semuanya. Iya, kalau kita ngeliat Leo Murphy yang tumbang tentunya membuat Finn pun yang tadi 1v1 situation mungkin dibantu oleh Clay. Tapi ternyata dari Leo Murphy masih bisa memberikan damage ke arah seorang Finn. Finn yang benar-benar low banget langsung di follow up dengan cukup baik dengan cakaran dari Sally Boy. Kita tahu wall confirmation-nya langsung connect dan bahkan ada campus juga dari seorang Sally Boy kali ini. Mengingat juga RRQ sudah tumbang tadi 2 pemainnya, ini membuat RRQ mereka harus reset lagi Pak Pulu. Oke, Nathannya memberikan aja sedikit attack ke bagian depan, tapi PYN memancing-mancing open fire pun dari Sally Boy. Ada Clay, namun ada 2 orang yang berada di dalam rembutan tidak mau menampakkan wujudnya. Yes, dan masih mencoba untuk menargetkan yang sama yaitu Sin yang bakal coba diganggu di area bawah kali ini. Pai bakal berfokus terhadap objektif terlebih dahulu, tapi Sin di sini enak banget untuk ngedapetin stacknya. Dia clear minion, justru dia bakal lebih happy. Dan beberapa pemain dari RRQ mereka udah langsung meluncurkan ke arah objektif floornya tanpa berlama-lama Pak Pulu. Nggak usah nunggu dia Hans, langsung diamankan begitu saja. Itu PN-nya sendirian doang nge-TBN kayak begitu ya Prof. Ini nggak ada yang benar-benar bisa lewat loh. Ya balik lagi karena Natalian juga bakal sulit banget untuk menyentuh ke arah bagian backline dari RRQ. Ada Finn dengan high loss-nya. Dan kalau misalkan kita melihat juga untuk sekarang inilah dia pemenang dari Samsung hashtag Battle Challenge. Jaya. Jaya. Itu suara imut banget, siapa yang ngisi suaranya ya, hehe. Pasti bukan kamu. Dan yang pastinya tentunya dari Alter Ego Esports kali ini harus mundur terlebih dahulu karena Lordnya sudah mulai masuk nih Pak Pulung ke area mid.
Dengan 5 player tadi yang udah terlihat berkumpul di bagian tengah. Ada Nathan juga dengan Lord yang masih belum di-NL, tapi Glorious Pathway, tapi tak kenapa bagaimana kejadiannya. Leo Murphy menjadi korban secara langsung. Udilnya berhasil mundur, Guiding Wind masuk, namun Celiboy juga berhasil masuk ke bagian dalam. Ada 5 hero dari Arakeoshi berkumpul di bagian tengah, kecuali dari Benedetta yang masih ingin mendapatkan satu inner turretnya di bottom lane. Iya, cukup hanya satu turret saja di area mid, dan bahkan turret di area atasnya juga mungkin menjadi target dari tim Arakeoshi. Bermain dengan cukup objektif dari Arakeoshi, mereka juga nggak terlalu komit karena loot pertama belum di-enhance juga. Jadi masih cukup, bisa dibilang cukup squeezy juga untuk Alter Ego Esports ketika mereka mau menumbangkan Lordnya kali ini. Pai, Celiboy dan Udil ini kalau dibawa ke arah late game, harusnya Celiboy juga udah punya potensi untuk membalikan keadaan untuk Alter Ego Esports. Tapi ternyata lihat, dari seorang Albert udah menunggu Pai-nya yang bakal langsung untuk nyebrang begitu saja. Bakal coba untuk mundur dengan Falling Salmon dan bahkan play-nya harus dibuat mundur juga. Tapi di sisi lain, ada Nino yang mulai bersiap kali ini dan bahkan ada super position yang sudah dilontarkan oleh seorang Nino. Tapi ternyata Albert dengan satu jab dan juga heavy life punch ke arah seorang Udil, membuat Udil pun tidak bisa terlalu komit maju ke area depan. Coba untuk Phantom Slash dan bahkan lihat ada satu dari seorang Clay-nya mencoba mundur dengan satu Brilliant of Order, sementara Finn yang akan menjadi tulang punggung untuk Arakeoshi nebein semua TB, tapi ternyata Albert langsung balik kali ini. Meskipun Finn-nya tumbang, tapi ternyata Nino masih bisa ditumbangkan dan bahkan lihat Celiboy membalaskan kematian dari teman-temannya. Banyak pertukaran dan Celiboy pun masih bisa mundur 40. Ini scene harusnya dengan darah Celiboy yang hanya sekitar seperti itu aja. Dengan sekali geprek tadi mungkin aja Celiboy akan langsung tumbang. Cuman again and again kita lihat reverse psychology nih Prof. Dikira pulang, ternyata balik arah malah ngebantuin teman, kelar malah Alter Ego-nya Prof. Karena udah cukup damage dealingnya dari Arakeoshi. Lihat itemization-nya, kalau kita ngelihat dari Albert aja dia udah ready. Dia kalau misalkan ngomongin soal tim jangka panjang, dia punya Radiant Armor. Terus Sin ini yang paling mengerikan, dia tuh punya Malefic Roar. Nah dia dealing damage-nya udah cukup banget untuk memporak-porandakan ini belakangnya. Dan kita akan melihat juga tadi apa yang terjadi di replay-nya juga. Samsung Galaxy S Series, kalau misalkan kita melihat bagaimana Finn menjadi kite-nya, menjadi satu pola tarik ulurnya, dan langsung dibalikan dengan cepat. Scene-nya langsung targeting, bahkan dealing damage-nya udah cukup banget. Dengan satu hit, 2 hit bahkan, itu udah hilang begitu saja. Coba diketawain tuh. Waduh, ada Liam dan juga Lemon 2 L di sana ya, lagi ketawa aja ngelihat bagaimana jalannya pertandingan. Tapi di kolom komen kita, udah ada 346.000 orang yang sedang nonton bersamaan. Hey, coba kita mau tes dulu kekompakan nih. Kalau sampai 250.000 like di match yang pertama, Pulung sama KB bakal parkour di laut belakang. Iya, dan aku yang akan videoin dengan senang hati tentunya. Dan kali ini Arakeoshi dengan leading mereka hampir 6.000 gold, ini membuat Alter Ego Esports yang tadi aku bilang juga Celiboy masih punya kesempatan. Kita ngelihat di mana Albert masuk, dia tahu Finn-nya bener-bener kayak coba diobok-obok tadi, dan dia tinggal masuk dengan jab dan juga heavy level itu membuat beberapa player dari Alter Ego Esports memang low. Tapi Celiboy-nya tadi free banget Pak Pul. Ya, free banget walaupun dengan mendapatkan ke arah Albert, tapi udah banyak banget mata yang tertuju ke arah Celiboy. Tapi di bagian tengah mereka berhasil menguasai area pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Lord pun kembali hadir, tapi Lord udah yang kali ini mereka harus bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena Lordnya udah di-enhance, harusnya akan jauh lebih kuat lagi. Iya, benar banget. Dan apakah ini akan dikontes sama teman-teman dari Alter Ego Esports? Tentunya dengan 5 versus 5 kemungkinannya bisa, tapi ternyata dari Sin dia langsung ngebuka visionnya dengan Casepet juga, dan bahkan ini yang membuat Alter Ego Esports pun benar-benar peka banget. Mereka tahu di kondisi seperti ini kalau Arakeoshi mereka tabrak, bisa aja Arakeoshi lebih siap karena mereka benar-benar udah komplit juga dari itemnya. Kalau meskipun kalau kita lihat dari Finn masih on the way kayaknya ke immortality nih Pak Profesor. Ya ini entah kenapa bisa ke arah Guardian Helmet, bisa ke arah mungkin tadi immortality juga salah satunya. Tapi aku suka banget dengan pemilihan item dari R7 juga. Dia tahu di sini dia tidak memiliki dealing damage yang cukup. Yang penting dia jadi eksekutor, dia bakal jump in. Dia bakal ngambil beberapa damage deal yang ada, sisanya bakal diserahkan ke arah Albert karena dia punya Hunter Strike dan ada dari Sin. Thunderbelt, Malefic Roar tadi kita bahas, dan kali ini Rock Potion makin kuat lagi, 500 SP dan juga defense untuk seorang Aldous. Kayaknya beneran Guardian Helmet nih Profesor Kevin. Yap, ini regen SP-nya akan jauh semakin tinggi lagi harusnya, namun sekarang di bagian tengah ada Lord yang udah mengambil ibarat, langsung nabrak aja. Tapi Lordnya Glorious Pathway langsung dikeluarkan, ada Electro Panel Blow, pertempuran terus terjadi, tapi R7 langsung mundur ke bagian belakang dengan darah yang tidak begitu banyak. Ada Pai yang berjuang di bagian tengah untuk bisa menghilangkan karena Lord tersebut, tapi Imun masih berada di dalam tubuh Natali.
Kioshi. Albertnya masih bisa mundur, dikejar habis-habisan, akankah dibalikin oleh pemain dari Alter Ego Esports. Namun 5 player yang dimiliki oleh RR Kioshi tidak mampu belum untuk menumbangkan best turretnya. Aku ngelihat basic attack dari seorang Sally Boy coba untuk ngecicil ke arah pun itu nggak berkurang sedikit pun tadi. Jadi ini mungkin dari Sally Boy jangan sampai mungkin targetinnya Karafin ya. Karena nggak bakal terlalu berasa dan bahkan Leo Murphy yang hilang terlebih dahulu karena Leo Murphy yang mau coba cari info. Kali ini Finn langsung masuk dengan Grace Pathway dan makan info yang cukup baik. Phantom bisa dari R7 dan bahkan lihat Pai-nya harus mundur dengan Falling Salmon. Sally Boy masih ngecicil-cicil aja ke arah seorang Sin dan bahkan bersama Nino pun sebagai second damage dealer untuk Alter Ego Esports nggak mau menyerah begitu saja Pak Pulung. Tapi masih tebel banget ya badan dari Bang Sin, padahal ada 2 basic attack tadi di bagian belakang yang emang nembakin ke arah punggung, tapi di jalan santai baik nih Prof. Ya, masih ada damage reduction yang tadi dia dapatkan dan itu yang membuat Sin bener-bener pede di lini depan. Dia udah dari awal udah bikin brute force dan dia sekarang udah punya item defense yang lebih banyak. Makanya dia bakal coba untuk ngambil semua dealing damage. Mendekat ke arah Bang Sin itu sama saja mendekat dengan kematian. Waduh. Karena dia punya dealing damage yang cukup juga. Thunderbolt nambah armor, slow effect, slow damage. Malefic Roar juga sama memberikan penetration. Jadi kalau misalkan Sally Boy atau mungkin Leo Murphy asal-asalan di dalam lini team fight, apalagi Leo Murphy tidak memiliki item defense karena dia tipikal shotgun dari one shot killer assassin. Sini dia bakal bisa ke pick off asal-asalan harus. Waduh, nih Leo Murphy juga dari tadi ada beberapa posisi dia yang emang selalu tertangkap basah. Ada invasi yang langsung diawali dengan Leo Murphy juga tadi beberapa kali gagal. Bagian tengah coba kita lihat ada 4 hero dari Alter Ego, mereka berkumpul bersamaan. Untuk Leo Murphy sendiri di atas sana, Tasta sendirian. Coba kita lihat dari minimap, dia Tasta sendirian di bitter turretnya di bagian atas sana, ngapain? Dia mencoba untuk menaikkan mental, boost mental nih Pak Pulung. Karena ini masih ada kesempatan tentunya untuk Alter Ego Esports. Memang Arkihosi lagi leading banget dengan hampir 9.000, 8.500 net worth-nya dipegang sama Arkihosi. Dan bahkan mereka masih menunggu kesempatan untuk Lord yang ketiga. Tapi Alter Ego Esports kalau misalnya mereka bisa numbangin beberapa pemain inti seperti mungkin R7 atau mungkin Sin terlebih dahulu. Ini mungkin aja Alter Ego Esports mereka masih punya chance untuk comeback. Namun meskipun bisa terbilang cukup tipis ya, karena hanya 1 inhibitor saja yang tersisa untuk Alter Ego Esports. Ini dari chase pad-nya Bang Sin juga belum terlihat ya dari tadi nih, emang benar-benar nabrak ya Cimawa, nabrak ngacak-ngacak area pertahanan karena buka doang. Sekalinya tanahku tumbuk retak 1 kecamatan nih kalau Bang Sin kali mukul tanah nih Cimawa. Gempa 1 map land down ya Pak Pulung. Ngeri kali udah nih, menit 18 yang main Bang Sin, stucknya ya udah lah ya. Udah nggak usah diragukan lagi lah ya. Kayaknya stucknya nggak stuck deh. Iya, stucknya udah nge-stuck ya, beda tolonglah ya, Prof ya. Oke, Leo Murphy ketahuan posisinya PYN masuk ke dalam rumputan dan bener aja jackpot ada Leo Murphy di dalam sana. Iya, ini memang yang perlu diperhatikan adalah rotasi dari Leo Murphy sendiri Pak Pulung. Kalau dia bisa buka vision, kasih info, ini pergerakan dan bahkan rotasi dari seorang Sally Boy dan juga Nino bisa aja nge-gap beberapa pemain dari RKOC dan mungkin backline-nya bisa diserang begitu saja. Tapi ternyata Lord-nya kali ini sepertinya akan diamankan oleh RKOC tanpa ada kontes yang bisa dibuka. Lagi-lagi Sin ngebuka chase pad-nya hanya untuk ngecek beberapa pemain yang posisinya kali ini dari Alter Ego Esports, mereka pun nggak mau melakukan kontes terhadap Lord ketiga. Dan triggernya aku suka banget sih, cara dia langsung buka chase pad ketika teman-teman RR Kioshi langsung men-take over Lordnya, pakai Electro Final Blow, lalu ada Clay juga yang tentu akan membuat Lordnya makin cepat untuk tumbang, walaupun udah mulai memasuki menit yang ke-19. Dengan perbedaan net worth hampir 10.000, ini membuktikan bahwa RR Kioshi dengan timing dan juga strat 4-1-nya ngepres abis-abisan terus-terusan, sehingga nanti Sinnya udah tinggal join team fight untuk menggunakan chase pad yang ada. Lihat, 4-1, bener-bener rapi banget, 4-nya ke atas, 1-nya ke bawah. Nih dari pertukaran posisi sudah terlihat untuk Bang Sinnya clear dulu terhadap wave minion, baru nanti mungkin akan terbang dengan chase pad yang dimiliki. Tapi Leo Murphy di tempat yang berbeda seperti ya, kehadirannya udah langsung diketahui oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh RR Kioshi. Lordnya siap masuk di bagian tengah, ada PYN yang belum membuka Glorious Pathway-nya, hanya masih melihat dari kejauhan dan benar aja untuk Glorious Pathway langsung hadir dan juga memberikan tumbukan ke bagian depan. Ada Esmeralda yang menjadi korban untuk kali ini, terlihat dengan sangat cepat damage yang diberikan oleh pemain dari RR Kioshi. Namun double kill bisa didapatkan juga untuk kali ini. RR Kioshi memberikan sebuah damage yang sangat menyakitkan untuk bisa mendapatkan kemenangan langsung lewat Alter Ego. Itu kalau kata KB, stucknya nge-stuck kayaknya. Cepat damage yang diberikan oleh pemain dari RR Kioshi, namun double kill bisa didapatkan juga untuk kali ini. RR Kioshi memberikan sebuah damage yang sangat menyakitkan untuk bisa mendapatkan kemenangan langsung lewat Alter Ego.
Itu kalau kata KB, stucknya nge-stuck kayaknya. Bener-bener udah maksimal banget dan dari sini sendiri pun tahu dia udah ready untuk join the team fight gitu. Yep. Dia nggak perlu bantu untuk lordnya, dia clear minion dan bahkan dengan formasi 4-1 yang dijalankan oleh Arkehoshi di mid sampai late game-nya itu bener-bener efektif banget Profesor. Ya makanya aku menanti apakah akan ada Aldous yang di-ban, karena kalau seandainya Aldous di-ban, aku malah mempertanyakan hero apa yang akan memiliki sebuah global presence kecuali Aldous yang bisa melakukan formasi 4-1 kayak tadi. Kalau misalkan kita ngomongin soal Esmeralda, Esmeralda mungkin bakal kuat banget untuk melakukan formasi 4-1. Oke. Tapi kalau winning condition, dan dia harus benar-benar siap ketika dia melawan 3-2 formation. Kalau misalkan kita melihat apa perbedaannya 4-1 dan 3-2. 4-1 itu biasanya didapatkan ketika kamu lagi menang. 4-nya itu nge-press, cari point kill, satunya nge-split push. Gimana caranya biar lane-nya nggak kedorong. Dan itu yang dilakukan Sin tadi. Dia benar-benar kena press di gold lane di awal, dia benar-benar coba untuk farming sebanyak mungkin, dia coba untuk memanfaatkan dengan pertukaran dari rotasinya, R7 ganti-gantian untuk menjaga laning phase-nya. Lalu, Alter Ego Esports, hampir kebanyakan di game yang pertama itu bermain 3-2, Stratus Condition, Natalianya nempel sama Nathan. Dan itu apakah berhasil? Kayaknya dari tadi kita nggak ngelihat siapapun yang terculik sih. Itu doang permasalahan utamanya. Dari Leo Murphy ya? Dari Leo Murphy-nya. Karena apa ya? Karena balik lagi, dengan tadi counter pick di pick yang keempat dan kelima, itu langsung ada Hylos. Hylos, Rafaela itu nutup banget yang namanya rotasi dari Natalia. Makanya Natalia nggak bakal bisa benar-benar bermain dengan luas. Dan Bang Sin barusan bawa sepatu ya. Kayaknya dia gak butuh sepatu. Dia lewat depan kamera bawa sepatu. Kayaknya dia gak butuh sepatu. Dia pakai chase fade. Dia terbang. Dia terbang kayaknya. Makanya di game kali ini sangat menarik sekali, memberikan kejutan pada first game kita. Pick terhadap Aldous. Yang mana kita kerap kali melihat mungkin di MPL Filipina sana itu Aldous bakal ditaruh di bagian jungle bareng sama healer. Tapi enggak di sini karena tidak ada healer, tidak ada Rafaela, tidak ada Angela, tidak ada Estes, bahkan tidak ada jungler juga untuk Aldous. Mau nggak mau dia akan bermain sekitar sekitar 17 menit, 15 menit, 17 menit lah untuk membiarkan 4 hero ngepres ke bagian teman-teman Alter Ego. Jadi nanti Aldosnya bakal farming terus kerjanya. Ini dia nih. Berarti dia emang ya udah, teman-teman gua dengan 4 orang ini ya udah mereka akan bekerja jauh lebih aktif dulu untuk di awal-awal, tapi nanti untuk di late game oke, ini akan menjadi urusan gua. Iya. Gak apa-apa di awal mungkin aku di press gitu ya, habis-habisan gak sampai bahkan kayak kira-kira hampir disuruh recall 3 kali di awal. KB benar-benar nyatat kayak 3 kali dia suruh recall dan bahkan mungkin sempat ketinggalan 1 level dibandingkan Sally Boy juga. Tenang, analis catat ini, tenang. Catat, ada timelapse-nya. Coba diberikan dulu nih, Prof. Tenang, enggak ini dikit doang nih. Dikit pokoknya doang. KB tuh selalu nyatat. Ini menit berapa, ngapain scene-nya. Ya tapi untuk itemization aku suka banget. Dari awal aku suka banget itemization. Entah kenapa kita melihat ini dari mid laner terlebih dahulu. Perbedaannya adalah kita melihat di sini dari sisi dealing damage. Kita melihat Matilda dengan di tangan Udil tentu akan memberikan burst damage yang sangat amat tinggi. Tapi kalau misalkan kita menengok dari Clay-nya, dia bermain Lunox. Jadi ada sedikit perbedaan di sini tentunya. Dengan Soul Bloom yang dimiliki mungkin akan bisa memberikan 900 dealing damage dalam satu waktu gitu kan, dalam 1,5 detik. Tapi Clay, dia tuh tipikal damage per second. Jadi kalau misalkan untuk tipe jangka panjang, untuk nge-follow up gimana slow effect yang diberikan sama Glowing Pathway, ini lebih berkesinambungan karena ada Cosmic Vision juga salah satunya. Jadi Esmeralda dari Pai itu nggak bakal bisa semena-mena untuk jump in. Dari tadi Pai-nya ya, kalau misalkan dia nggak flicker ke belakang, dia Falling Star Moon-nya ke belakang. Dia nggak bakal sempat untuk Falling Star Moon ke depan. Karena ketika ke depan, dia bakal di low on order. Dia bakal di stun impact sama palunya Hylos dan langsung diberikan burst damage sama Clay. Makanya, ini yang bakal sedikit membingungkan ketika kita tahu bahwa Esmeralda ini adalah salah satu hero yang bisa tercounter sama pola permainan slow effect-nya Cosmic Vision, Lunox. Yang kita tahu juga Lunox sebagai natural counter juga untuk Esmeralda. Dia bikin NOD lagi. Wow, udah berarti itu udah bisa dibilang kayak Finn aja udah sampai tahu gitu loh. Bener-bener itemization yang penting banget untuk seorang Lunox langsung nge-counter Esmeraldanya. Dan ini adalah dari EXP Laner yang sempat tadi aku mention juga, R7. Wow, dia bikin ke arah 1 buah Dreadnought Armor dan tidak dijadikan sampai akhir. Pada akhirnya dia jual di sini, dia bikin Immortality, dia punya Radiant Armor dan bahkan dia tetap ada 1 item Dominance Ice. Dia benar-benar semuanya respect terhadap Pai. Dia tahu power spike-nya ada di Pai. Pai ini pakai Popheus, Esmeralda, dia paling pintar banget untuk memainkan absorption damage-nya. Makanya setelah Oracle-nya jadi, daripada Oracle-nya malah jadi malapetaka, mendingan langsung aja di kontes deh. Nih 2 bahkan life drain. Finn juga ada kalau nggak salah tadi. Dominance Ice. Jadi ada 3 efek life drain yang benar-benar dihadirkan dari teman-teman Ararakiyoshi. Entah respect, entah emang benar-benar ini pemain Ararakiyoshi bisa dibilang tidak egois. Jadi makanya dengan itemization seperti ini aku suka banget melihatnya. Dan Pai juga sama. Dia karena punya Dominance Ice juga dan Brute Force membuat movement speed.
Gold lanernya, Nino. Kita melihat dealing damage-nya udah cukup banget. Tapi apakah Nino seolah bermain di game kali ini? Enggak, semuanya ketutupan. Roger dari Sally Boy, Nino dengan dealing damage-nya. Walaupun udah itemization-nya gila. Siapa yang nggak hilang? Item jahat nih ya. Ini item jahat semua, nggak ada sepatu sama sekali. Karena dia pakai entropy, dia pakai tempat teleportation, tapi lawannya Sin. Sin juga nggak pakai sepatu karena dia terbang, dia punya immortality, dia udah punya malefic roar, one shot hit. Itu bakal jadi jawabannya dan itu langsung lihat tadi dealing damage-nya hilang begitu saja di depan base dari teman-teman Alter Ego Esports. Iya. Lihat dari Wind of Nature kayak masih belum muncul sama sekali tadi, nggak sempat kena hit. Kayaknya dia nggak butuh juga dan kalau kita lihat juga sebenarnya dengan adanya Malefic Roar menambah penetrasi juga dari seorang Aldo sendiri, dia bakalan benar-benar kayak itu chase fate-nya sekali dia tumbuk Pak Bulung. Udah. Kita ngeliat dari seorang siapa namanya Pai aja setengah tadi HP-nya. Dari Pai sekali tumbuk tadi udah geser anatomi tubuh semua itu bagian dalam. Udah nggak bisa lagi nih, kita lanjut ke item selanjutnya masing-masing jungler dari Arakiosi dan juga Alter Ego ini dia Prof. Nah ya Hunter Strike aku suka banget pemilihan itemization untuk dealing damage dari Albert karena dia tahu ini dealing damage-nya nggak cukup banget kalau seandainya cuma Sin dan juga Clay. Makanya dia langsung bikin ke arah Hunter Strike. Dia tahu di sini di lini depannya Benedetta dari R7 itu hanya menumbalkan nyawa dia untuk red kill. And then Finn tentu udah pasti dia bakal buka Glorious Pathway, regen HP, dia punya Immortal, dia bakal menumbalkan nyawanya lagi. Dua tumbal di sana bisa ditukarkan dengan dia dealing damage seperti ini. Albert tentunya dengan Hunter Strike dia punya mobilitas, dia punya movement speed dan jangan lupa juga War X yang akan sangat berkesinambungan untuk dia escape dari kejaran Sally Boy. Maka tadi malah Sally Boy-nya yang